Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi, debat Kristen dan Islam tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ketemu, karena konsep Allah dalam Al-Quran berbeda dengan konsep Allah di dalam Alkitab. Namun setiap orang pasti membela akidahnya masing-masing. Islam sudah pasti membela kitab sucinya, Kristen sudah pasti membela kitab sucinya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, sebab itu sebenarnya mari sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, kita tekuni agama kita masing-masing sesuai dengan ajaran yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing. Namun sebelum melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, sebuah rekaman video yang saya bagikan untuk kita bisa renungkan bersama. Artinya bahwasanya kalau di dalam Bible tinta merah dan itu ucapan Yesus, maka ada narasi pengantar. Yesus berkata, dan Yesus pun berkata kepada mereka, kata Yesus adalah, dan seterusnya. Tapi ini enggak ada. Dari Yohanes 1 ini, dari nomor 1 sampai nomor 37, itu pengantar semua. Pengantar semua. Nah, pengantar ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, termasuk firman menjadi daging, itu bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan juga, tetapi narasi yang dibentuk oleh penulis itu sendiri. Sedangkan penulis bukan murid Yesus, dia hanya menuliskan kesaksian-kesaksian orang. Kesaksian orang pun tidak tahu siapa orangnya, apakah dia bertemu Yesus atau tidak, kita tidak ada kabar. Inilah yang perlu dipahami dengan baik, bahwasanya ketika kita bercerita tentang sebuah konsep kepercayaan, maka kepercayaan kita ini harus bersambung kepada sumber. Siapa sumbernya? Kristen, Yesus. Itulah sebuah rekaman video bagaimana seorang apologet muslim ini, dia berkata bahwa Yohanes pasal 1 ini sebenarnya pengantar, bukan firman Allah, termasuk firman jadi daging itu juga bukan firman Allah. Dan dia berkata bahwa harus bersumber kepada Kristen, yaitu Yesus. Bagi saya apa yang dikatakan apologet muslim ini wajar, karena dia bukan orang Kristen, dia kan orang Islam. Wajar kalau dia bilang Alkitab kita ini bukan firman Tuhan, banyak pengantar-pengantarnya. Namun perlu saya sampaikan, semua yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah, baik secara pewahyuan dan juga apa yang dikatakan Yesus, semua adalah firman Allah. Nah, sobat-sobat yang saya kasihi, yang dia sebutkan tadi, Yohanes 1, firman yang telah jadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau penulis ini tidak mendapat pewahyuan, tidak mungkin dia menulis seperti ini. Tapi karena penulis ini mendapat pewahyuan, maka dia berani berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kita bisa lihat dalam Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang tahu Allah menciptakan langit dan bumi kalau tidak ada pewahyuan? Jadi semua orang yang menulis firman Allah di dalam Alkitab itu adalah pewahyuan dan juga firman Yesus Kristus. Jadi
Menurut dia itu pengantar, itu menurut dia wajar karena dia bukan orang Kristen. Namun menurut kekristenan semua ini adalah firman Allah. Makanya saudara, tidak ada orang yang mendapat pewahyuan jika dia tidak menuliskan hal-hal seperti ini. Tapi ini adalah pewahyuan diberikan kepada penulis dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya ada kata di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sama seperti Yohanes 1 tadi, pada mulanya. Nah, saudara yang terkasih, ayat 3 dari Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi jelas saudara yang terkasih, apa yang dituliskan oleh Yohanes itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan di situ, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Firman yang jadi manusia ini Yesus mengakui, menurut firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami ini Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, jadi jelas saudara, firman itu jadi manusia. Yesus sendiri berkata. Jadi bukan pengantar. Penulis-penulis ini semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mendapat ilham daripada Roh Kudus. Jadi mereka menulis sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak asal tulis. Walaupun saudara berkata bahwa itu cuma pengantar, ya wajar karena saudara bukan orang Kristen. Saya tetap mengasihi saudara. Saya senang dengan Anda punya video-video yang terkenal di mana-mana. Namun bagi saya, apa yang Anda sampaikan, Anda cuma seorang manusia yang punya logika, yang hasil kerangan sendiri. Itu tidak akan bisa menggoncangkan orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Ya, nah, saudara, bahkan dalam Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari padaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman jadi manusia. Yesus mengakui dia adalah firman. Firman yang jadi manusia, yang lagi ngomong dengan manusia. Jadi Allah berbicara dengan manusia lewat Yesus Kristus. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia, maka firman itu yang ngomong dengan manusia. Makanya dalam Yohanes 18 ayat 32, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 12 ayat 32, Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ini firman Yesus menceritakan bagaimana cara dia akan mati, bagaimana dia akan ditolak, dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Makanya dalam
Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semakin orang menghina Yesus, semakin banyak orang akan murtad dan datang kepada Yesus, saudara. Karena Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah firman Allah, Yesus itu adalah terang dunia, Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi semakin Yesus dihina, maka Yesus semakin menangkap banyak orang, saudara. Maka jangan heran banyak orang-orang akan datang kepada Yesus. Mereka pintar-pintar dalam kitab suci mereka, tapi mereka bisa meninggalkannya dan datang kepada Yesus karena mereka menemukan sumber yang sebenarnya. Mereka menemukan jalan ke sorga yang sebenarnya. Mereka menemukan yang bisa mengampuni dosa yang sebenarnya. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, apapun kata saudara, itu hak saudara. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tetap percaya Alkitab adalah firman Allah yang perlu kita imani dan kita ikuti semua petunjuk dan perintah yang ada, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerah keselamatan. Haleluya, salam kemenangan iman.